Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya. Saya Yasin Estia, Mm-hmm. mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Maksud kedatangan saya ke sini ingin mewawancara Ibu Ya. selaku guru kelas di sekolah dasar mengenai psikologi pendidikan anak sekolah dasar. Oke. Apakah boleh, Ibu? Boleh, dengan senang hati. Oke, terima kasih. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pertanyaan yang akan Yosi ajukan ya, Bu. Ya. Yang pertama, pertanyaan Yosi, bagaimana cara Ibu selaku guru kelas memberikan motivasi kepada siswa agar mereka bersemangat dalam mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan di kelas? Oke, baik ya Yosi. Kalau Ibu dalam memberikan pembelajaran di sekolah ini, sebelum memulai pembelajaran itu untuk memotivasi peserta didik, kita nggak langsung dengan materi. Kita tidak terfokus pada materi terlebih dahulu. Kita sebelum memberikan materi pembelajaran, kita periksa dulu kesiapan anak, misalkan kerapiannya, kesiapan alat tulisnya, dan kegiatan dia berdoa. Sebelum kita setelah berdoa, Ibu mengambil absen. Nah, kemudian nanti Ibu akan membuka pembelajaran dengan menggunakan ice breaking atau menyanyi pagi dengan semangat untuk menumbuhkan semangatnya, gitu kan, keceriaannya, gitu. Kemudian Ibu akan memberikan motivasi berupa hadiah kecil, penyemangat mereka seperti siapa yang datang lebih awal tadi ke sekolah nanti dia kan tunjuk tangan itu siapa aja. Nah, makanya dikasih hadiah kecil seperti permen, atau kalau di sekolah Ibu kami kumpulkan bintang prestasi. Nah, bintang kedisiplinan dikasih mereka. Nanti siapa yang bintangnya terkumpul banyak di akhir semester nanti dikasih hadiah. Atau terkadang Ibu juga memberikan reward secara langsung, gitu. Nah, dengan demikian anak itu akan termotivasi belajar karena hati mereka sudah senang untuk belajar, menerima pembelajaran di sekolah. Nah, dengan mereka senang, kemudian kita mengadakan pembelajaran itu, memberikan mereka materi-materi pembelajaran yang mudah dipahami, menggunakan model-model pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya yang kita ambil, misalkan kita menggunakan model PBL, kita ikuti langkah-langkah tersebut sembari mereka berkolaborasi. Jadi sekarang ini sistemnya kan Yosi, itu bukan lagi guru yang berceramah, tapi kitalah yang guru yang menuntun mereka agar mampu berkolaborasi bersama teman-temannya di sekolah. Seperti itu Yosi. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Pertanyaan ini selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih bahan ajar yang layak untuk dibahas baik oleh para guru maupun siswa? Oke, untuk bahan ajar biasanya itu di samping kami di sekolah ini dikasih buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, baik buku paket itu kan di sekolah ini sekarang kelas 1 dan kelas 4 sudah memakai kurikulum merdeka. Sementara kelas 2 Ibu yang mampu, kelas 2 itu kelas 2, kelas 5, kelas 6 itu belum lagi. Nah, jadi kalau buku paket dan buku guru ada di sekolah menyediakan, tetapi Ibu tidak hanya berpatokan pada buku itu saja Yosi. Ibu membuat materi ajar, ya kan? Materi ajar sendiri atau bahan ajar sendiri. Nah, dengan memahami karakteristik tempat Ibu mengajar, gitu, menyesuaikan. Kemudian di samping bahan ajar itu dibuat kreatif kita agar bisa mereka itu cepat memahaminya. Kadang-kadang kan bahasa buku susah mereka cerna. Nah, kita sesuaikanlah dengan potensi pemahaman anak tersebut. Jadi bahan ajar ini tidak membingungkan bagi mereka, tapi malah mempermudah dalam proses mereka memahami materi pembelajaran. Begitu Yosi. Oke, Ibu. Terus cara
kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran ibu gimana? Kalau masalah-masalah pasti ada ya Yosi ya dalam kegiatan pembelajaran itu, terlebih bagi siswa ibu kelas 2 kelas rendah gitu kan ya, masih ada beberapa orang siswa yang mereka belum lancar membaca Yosi. Nah, mereka masih tahap mungkin masih dalam mengenal abjad aja masih susah gitu kan ya, belum belum mengetahui A sampai Z itu bentuknya seperti apa, mengeja bagaimana begitu kan. Jadi disinilah fokus ibu untuk kelas 2 ini, kelas dasar ini, pendidikan kelas awal ini, ibu memfokuskan mereka bisa menulis dan berhitung. Nah, biasanya itu ibu akan pantau dulu tes awal. Sebelum tahun ajaran dimulai, ibu melakukan tes awal gitu kan, awal-awal tahun pembelajaran ini, semester 1. Ibu tes dia mereka dulu, ibu kasih tes awal berupa membaca. Nah, jadi dari sana kita bisa memantau siapa yang siswa yang sudah bisa membaca dengan lancar, siapa yang belum. Bagi yang belum, biasanya ibu akan memanggil orang tuanya. Tujuan memanggil orang tua adalah biar ibu mengenal orang tua tersebut, silaturahmi. Kemudian di sana nanti ibu menyampaikan kepada orang tua siswa bahwasanya anak ibu, anak kita ini perlu bimbingan. Nah, jadi kita sama-sama bekerja sama. Saya bantu selaku guru di sekolah mengajarkan, ibu di rumah juga memperhatikan, mengulang pembelajarannya, melatih mereka membaca gitu kan. Nah, dengan kolaborasi itu, alhamdulillah ibu sudah praktekkan selama setahun kemarin dengan berkolaborasi bersama orang tua mengenali kelemahan anaknya. Nah, jadinya mereka lebih cepat pandai membacanya Yosi, karena waktu kita di sekolah kan gak banyak, waktu anak itu lebih banyak di rumah begitu kan ya. Itu yang ibu lakukan Yosi. Oke. Ya. Terus gimana cara ibu meningkatkan disiplin siswa tersebut terhadap aturan-aturan yang berlaku di kelas? Kalau disiplin seperti yang ibu bilang tadi ya Yosi, ibu selalu menghargai perubahan-perubahan mereka setiap hari. Misalkan mereka siapa yang datang lebih awal gitu kan, ibu kasih reward. Tujuan reward itu adalah memotivasi mereka gitu. Yang lain, wah teman aku dapat hadiah dari ibu nih, nah aku juga mau dapat hadiah, besok aku datang lebih pagi, tidak terlambat lagi begitu kan. Nah, di samping itu kan kami di sekolah juga ada piket guru. Nah, guru-guru yang lain juga ikut memantau. Nanti ada kalanya kami rapat menjelaskan, oh siswa ini sering terlambat. Nah, kami berilah pengarahan atau motivasi yang lebih terhadap siswa tersebut gitu Yosi. Dan kami tidak memperlakukan hukuman yang menjatuhkan mental anak. Kami akan memberikan hukuman berupa misalkan nasihat-nasihat, kemudian nanti insya Allah ada perubahannya Yosi gitu. Dengan kita memperhatikan mereka itu, kita memberikan reward bagi mereka yang datang lebih awal, mereka itu terpacu juga gitu kan. Nah, mereka terpacu dan kita juga sebagai guru memberikan contoh. Jangan anak kita terlambat kita hukum, sementara kita terlambat kita biasa saja gitu kan ya. Jadi kita harus kasih contoh yang tuturi handayani ingarso sungtolodo ingmadyo mangunkarso tuturi handayani itu harus kita pegang dengan teguh. Jadi kita memberikan contoh atau teladan bagi murid kita gitu Yosi. Oke. Selanjutnya bagaimana ibu selaku guru kelas meningkatkan kemampuan siswa dalam memotivasi dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain? Oke, kalau ibu memotivasi mereka dengan cara seperti ini Yosi, misalkan mereka keterlambatan atau tidak memahami suatu materi pembelajaran, jangan kita menjudge mereka tidak pandai, kamu bodoh, kamu lamban atau bagaimana di depan teman-teman mereka. Itu akan menjatuhkan mentalnya begitu kan. Nah, kita sebagai guru kan kita tahu nih kemampuannya seperti ini, dia kurang, dia lambat di bagian ini berhitung misalkan kan. Nah, nanti kita kasihlah mereka itu nanti sepulang sekolah akan kita lihat nilainya itu. Mereka kan tahu nilainya berapa gitu kan. Nah, sepulang sekolah nanti belajar dulu sama ibu ya. Kita
kita berlatih membaca dulu sebentar ya, begitu. Nah, kalau tidak mengerti boleh bertanya sama ibu, jangan takut. Nah, dengan begitu kita membuka kalimat yang seperti itu saja, mereka menganggap kita berteman, bukan hanya sebagai guru gitu yang ditakuti gitu kan. Dengan mereka nyaman dengan kita, maka apapun yang kita bilang gitu kan, apapun yang kita bilang ke mereka, arahan yang kita berikan, insya Allah bisa mereka mengikutinya. Apalagi kelas rendah ya Yosia, kita harus bisa berkolaborasi dengan siswa kita gitu, agar siswa kita ini bisa mampu mencapai kemampuannya, mencapai tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan gitu. Tujuan pembelajarannya berarti mereka kalau sudah mencapai tujuan pembelajaran, mereka nilainya di atas KKM jadinya kan. Nah, tanpa mereka sadari, mereka itu belajar, ada perubahan setiap harinya, begitu Yosi. Oke, mungkin sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Yosi ajukan. Yosi banyak-banyak terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya kepada Yosi. Ya. Yosi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sukses ketemu selalu lagi. Ananda Yosi. Iya Ibu, terima kasih. Ya. Sampai jumpa di lain waktu ya Bu.